Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap baca Ustaz? Oke. Antum banyak banget bawa tehnya. Itu jatah 2 orang tuh. Masya Allah. Oh, air putih. Oh. Nah, kira teh, kalau teh murko ini. Taib. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Menjaganya Syekh ini Ustaz dibaca. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Kayaknya mungkin dibaca sekalian babnya, ya dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musanniful imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadina fid dunya wal akhirah. Babu ma jaa innal a'mala bin niyyati wal hisbah likulli imri'in ma nawa. Al-hisbah itu secara teks hadis enggak ada. Karena innamal a'malu bin niyyati wal hisbah itu enggak ada. Itu adanya di dalam hadis berikutnya tentang ikhlas memberi nafkah keluarga. Nanti kita akan bahas. Dan hisbah itu bermakna al-ihtisab fi talabil ajri. Itu sama dengan firman atau sabda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Makanya orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak digaji itu namanya hayatul hisbah, karena enggak ada pamrih apa-apa. Makanya antum jangan sampai salah niat, karena kita semua ini
tidak seperti para rasul, para nabi. Ittabi'u man la yas'aluhum ajran wa hum muhtadun. Ya. Ketika antum kita salah niat, lewat. Kenapa? Capek nggak kebayar. Kalau dunia, seberapapun gaji antum itu bukan patut untuk ganti akhirat. Wallahi ikhwan, andaikan antum bisa kerja gajinya 100 juta, 150 juta, itu tidak patut untuk mengganti akhirat. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Itu nggak bisa digabung. Minkum man yuridud dunya wa man kana yuridud dunya wa zinataha nuwaffi ilaiha wa hum la yubkhasun. Tapi ulaika fil akhirati laisa lahum nasib, enggak ada bagian sama sekali. Makanya gaji itu sarana, bukan tujuan. Makanya ikhlas itu seberapapun gedenya gaji itu bukan tujuan tapi dijadikan sarana. Itu makna al-hisbah. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisab. Karena Lailatul Qadar antum ada yang gaji enggak? Apalagi Masya Allah kalau antum sempat i'tikaf di Masjidil Haram zaman dulu. Sekarang imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sudah diberi SOP, nggak boleh baca panjang-panjang. Udah SOP-nya, kalau dia melanggar bisa kena sanksi. Makanya sekarang Qiyamul Lail di Masjidil Haram itu dibanyakin rakaatnya supaya tetap sampai pada waktunya, karena mereka itu udah biasa dari Isya ada taraweh, istirahat, taraweh, nyampe sahur. Dan bulan ini atau Ramadan kali ini nanti akan lebih nyantai karena malamnya lebih panjang, siangnya pendek. Itu kalau sudah musim dingin. Makanya kalau diundang ke Eropa bulan-bulan begini enak, malamnya panjang, puasanya bisa 5 jam. Tapi kalau antum diundang bulan Juli, itu malamnya 5 jam, siangnya sisanya itu. Makanya kalau Ramadan bulan Juli wassalam itu banyak orang-orang Asia, Indonesia itu ngikut Indonesia. Kacau itu. Ya tapi daripada nggak puasa, ikut Indonesia. Saya tanya, antum gaji ikut mana? Lucu, gaji ikut Jerman, puasa ikut Indonesia. Sekalian aja ente bayar zakat fitrah ikut Indonesia. Zakat fitrah di sana itu satu orang itu bisa 700.000. Ya. Euro berapa sekarang? Berapa? Coba kalikan 30 berapa? Berapa? Nah, kan hampir 700. Makanya mahasiswa Indonesia itu di sana cari ceperannya itu kerja serabutan, biasanya bongkar pasang rumah, pindah kontrakan. Itu satu kali bongkar itu dia kasih 50 euro. Kalau bisa bongkar 2 kali kan 100 sudah. Nah, itu kerjaan mahasiswa. Karena di sana itu
belajar itu gratis, nggak bayar siapapun orangnya, mau luar mau dalam. Yang berat itu ma'isyah hariannya. Kontrak satu petak itu 500 euro. Berapa? Hampir berapa? 7 juta ya? 10 juta itu kontrak petakan sebulan itu. Terus hidup hariannya bisa 300 lah. Jadi belum rokok di sana satu bungkus 70 euro, itu rokok paling jelek itu. Abal karena saya ke sana itu anak sampai masuk ke mall mau beli tas nggak jadi. Tas anak-anak di zona 80 euro. Wah, Masya Allah. Di Indonesia 300. Nah, itu cincin berlian 12.000 euro. Wah, mantap itu. Itu ya. Jadi innamal a'malu bil niyyati wal hisbah. Lanjut Ustaz Fauzi. Babu majaa innal a'mala bin niyyati wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa fadakhala fihi al iman wal wudu was salatu was zakatu wal hajj was saumu wal ahkam. Ya, semua. Jadi di bidang apapun itu dibutuhkan niat, walaupun ada ikhtilaf di antara ulama. Wudu itu butuh niat enggak? Butuh niat enggak, Pak? Ada. Karena enggak ada satu amalan yang bisa nandingin wudu. Enggak butuh niat. Jadi dengan sendirinya antum mengambil air untuk membasuh itu udah namanya wudu, enggak ada nama lain. Nah, kalau mandi mirip. Makanya di situ dibutuhkan niat untuk tafriq tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan mandi ibadah dengan mandi adat. Salat butuh karena di sana ada macam-macam salat. Kalau salat jenazah butuh enggak? Butuh enggak salat jenazah? Butuh. Mana ada salat selain jenazah kayak gitu? Enggak ada. Itu ikhtilaf di antara ulama. Kalau membayar zakat butuh niat enggak? Zakat fitrah. Butuh. Untuk membedakan apa? Nah, pemberian bisa aja sama, ada sedekah, ada yang wajib. Haji juga begitu karena ada yang haji badal, ada yang haji rukun, sehingga labbaik Allahumma bihajjatin. Hukum terutama masalah qada. Ya. Orang disangsi dibunuh, itu dibunuh karena pribadi atau memang karena kisos? Itu. Lanjut. Waqala Allah Ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilatihi, Ay ala niyatihi, ala syakilah. Makanya Allah juga berfirman inna sa'yakum la syatta. Syakilah ada. Makanya ada orang yang beramal untuk dunia, ada yang mengamal untuk akhirat, ada yang bahkan bekerja untuk merusak. Bahkan daya rusaknya itu TSM, terstruktur, masif, sistematik. Ada. Memang orang itu kadang macam-macam, Pak. Ada orang jahat karena dijahati. Yang enggak masuk akal itu jahat dibaiki. Itu enggak masuk akal.
dimasukkan akal manapun itu nggak masuk. Orang dibaiki jahat, orang biasanya jahat karena dijahati. Ini jahat karena dibaiki. Ukuran logika mana itu kira? Nasallahu alaihi. Dan kejahatannya kolosal karena TSM, terstruktur, sistematik, masif. Ya, tapi Allah nggak tidur. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu. Nggak akan bakal. Tunggu aja. Gitu. Karena nggak ada dosa yang paling cepat dikontani Allah kecuali kezaliman. Makanya hati-hati itu. Iya nggak? Antum paham? Itu. Lanjut Ustaz. Ya. Ala niyatih wa nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqah. Nah, nanti kita akan bahas secara detail, tapi antum jangan gundah seumur hidup nggak pernah sedekah. Antum setiap hari ngerawat anak istri itu sedekah. Udah. Jadi pelit sunnah ya ini namanya. Ya, pelit untuk ngerawat istri. Gitu. Benar nggak Ustaz? Gitu. Karena sedekah. Makanya sedekah itu ada di mana-mana. Sampai kalau nggak bisa diganti 2 rakaat duha itu adalah mengganti semua. Makanya saya itu memohon kepada Allah keikhlasan, dan insya Allah ikhlas karena tiap hari sedekah ke kurang lebih 70 burung. Dan nggak ada pamrih. Pamrih siapa? Tinggal transfer, yang beli wijang udah. Masya Allah. Dia juga enggak selfie, sehingga pamer. Karena Rasulullah SAW, la yazra ahadukum zar'a fayakuluhu insanun aw tayrun aw hayawanun illa kana lahu sadaqah. Oh, itu sedekah. Makanya antum nyiram itu niatin sedekah, karena buat untuk ngairin pohon. Antum ngasih makan ayam, kucing, terus apa lagi? Apalagi ngasih istri yang ikhlas. Gitu Pak Erwin. Antum jangan senyum-senyum Pak. Itu. Nanti kita akan bahas secara detail. Lanjut Ustaz Fauzi. Wa qala walakin jihadun wa niyyah. Kenapa jihadun wa niyatun? Karena di sana selain hijrah ada amalan yang setara dengan hijrah, yaitu jihad wa niyah. Dan itu menunjukkan setara jihad wa niyah. Makanya man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Makanya man qatal, termasuk man rabba auladahu talamidahu, niatnya untuk ilahi kalimatillah, fahuwa fi sabilillah. Apalagi antum tahu bahwa tarbiyah itu kan asas kehidupan yang paling mendasar. Itu. Dan baik rusaknya segala sesuatu itu berpusat pada tarbiyah, berhasil atau gagalnya tarbiyah, pendidikan di tangan antum semua. Makanya jangan main-main, Pak. Itu.
main-main antum tudayyi'ul amanah, dan ketika antum menyia-nyiakan amanah, innahu kana zaluman jahula. Kenapa zaluman jahula? Orang yang menyia-nyiakan amanah. Ada yang kasih pengertian enggak? Nanti dapat hadiah. Ada duit enggak ya saya? Ayo, tafadhal. Limada? Wah, ada cuma 30.000 Pak. Wah, ada 50.000. Ayo, silakan. Ya. 5. Dikarenakan kebiasaan manusia itu tidak menyanyikan amanah. Jahulan dia tidak mengerti akibat efeknya kalau dia menyanyikan amanah, sehingga dia mau-maunya menanggung. Enggak sedikit loh orang itu sadar bahwa dia ini sedang berkhianat, menyanyikan amanah. Ini adalah penyambung, karena hadis ini Pak dijadikan muqaddimah oleh Imam Al-Bukhari ketika mengawali Sahih ini kan, ya kan? Kemarin awal-awal kita bahas hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Bahkan kata beliau menganjurkan seyogyanya siapapun yang nulis buku hendaknya menjadikan hadis innamal a'malu binniyat menjadi hadis pertamanya. Itu diriwayatkan bukan dari Abdullah ibnu Mas'lamah tapi Al-Humaidi, Abu Bakar Al-Humaidi.
baru tidak dari jalan Malik. Kemudian baru Yahya ibnu Sa'id an Muhammad ibnu Ibrahim. Terus, dan hadis ini ahad, bahkan gharib. Bahkan hadirin sekalian tidak ada yang mendengar dari Umar bin Khattab, cuman Alqamah ibnu Waqqas. Yang hadis ahad itu dibagi menjadi 3, masyhur ketika diriwayatkan 3 orang, aziz 2 orang, gharib itu 1 orang. Dan ini gharib karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah. Alqamah ini diperdebatkan oleh ulama kesahabatannya. Kalau Ibnu Mandah mengatakan dia itu seorang sahabat, ketemu Nabi, tapi ada yang mengatakan dia itu adalah tabi'in seperti Ibnu Hibban. Makanya Ibnu Hibban di dalam siqahnya itu menyatakan dia ini adalah tabi'in. Tapi kalau Ibnu Mandah dia mengatakan Alqamah ibn Waqqas adalah sahabat, wafat pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dan ini gurunya banyak di antara para imam tabi'in, Imam Malik, ya, Imam Al-Auza'i, para ulama, Sufyan As-Sawri, Sufyan ibn Uyainah, Alqamah. Dan guru-gurunya sahabat semua, di antaranya adalah Umar bin Khattab ini, Aisyah dan yang lainnya, Alqamah ibnu Waqqas. Lanjut Ustaz. An Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Umar bin Khattab, ikhwan, saya sedikit gimana Pak? Masih bisa ngikutin nggak nih? Masya Allah, wajah-wajah tersiksa ini. Atau langsa menahan ngantuk. Gimana Ustaz Fauzi? Anak zalim nggak kira-kira? Kalau zalim nantikan. Taib. Umar bin Khattab adalah Khalifatul Tsani, yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin, dan karyanya sangat banyak sekali. Bahkan sistem pemerintahan semua yang ada sekarang itu diilhami dari sistem pemerintahan yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Yang paling eksotik adalah belusukan. Cuman Umar bin Khattab punya tradisi belusukannya malam, enggak siang. Apalagi dipoto, enggak. Yang lebih menarik, pernah beliau itu jalan-jalan bersama Abdurrahman ibnu Abdul Qari ketika Ramadan di Masjid Nabawi, tafaqud. Nah ini belusukan ke masjid, ngelihat orang yang sedang aktivitas sholat qiyam di masjid. Ternyata ada yang sholat sendiri, ada yang berdua, bertiga, ini semrawut jadinya. Kata beliau, andaikan aku satukan di dalam satu imam. Akhirnya besoknya, tahun depannya digabung jadi satu imam. Terawihnya itu ada 2, Ubay bin Ka'ab, siapa? Ubay apa? Ubay? Ya, Ubay bin Ka'ab sama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini diletakkan di awal, Ubay bin Ka'ab di akhir, karena banyak wanita yang pertama du'afa. Makanya ibu-ibu kecenderungannya cari waktu di awal. Nah, akhir Ubay bin Ka'ab, makanya Umar bin Khattab, wallati yanamuna anha afdal, yang tidur dulu lebih baik. Makanya ketika itu Umar bin Khattab nggak ikut sholat tarawih di awal, buktinya mantu lihat. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, ketika itu kami kharajna ma'a Umar ibn al-Khattab lailan ilal masjid. Itu kan gitu hadis yang sahih. Kami keluar malam-malam ke masjid untuk melihat orang yang sedang sholat.
Berarti sholat mereka itu sholat yang mentradisikan semi-semi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu sholat di masjid tapi tidak kolosal. Nah, setelah digabungkan bahkan melimpah jamaahnya, ruah sampai keluar, sampai masang dimar lampu, maka Umar bin Khattab bilang, baru kali ini sholat tarawih di Masjid Nabawi dilaksanakan kayak ini. Bahasa Arabnya, ni'matil bid'ah hadhihi. Itu loh. Kata orang Jawa, baru kali ini. Apakah baru kali itu benar-benar sholat dilakukan? Enggak. Zaman Rasulullah sudah, bahkan zaman Umar aja sudah. Cuman ada yang sholat sendiri, berdua, bertiga, bersepuluh. Berarti sudah ada. Bid'ahnya di mana? Makanya memang betul al-asl wudi'atil kalimah, kita pahami syar'an idza dalla dalilun ala khilafiha. Jadi asal kalimat itu kita arahkan kepada syariat, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada non syariat atau bahasa seperti ini. Makanya para ulama menyimpulkan maksudnya Umar adalah bid'ah secara lughatan. Karena kiai yang debat sama saya itu bilang begini, asalnya kalimat itu kan syar'an. Kenapa kalian arahkan kepada lughatan? Betul, asalnya itu syar'an, illa idza dalla dalilun ala khilafiha. Dan ini ada dalil yang memalingkan itu tidak maknanya syariat, yaitu apa? Sudah ada tarawih sebelumnya. Ni'matil bid'ah berarti seperti yang diucapkan Ibnu Abbas ketika mengomentari salat duha, ni'matil bid'ah hadhihi. Pak Dadang, belakang antum ada kuntilanak atau orang tuh? Kalau nggak ada matanya kan medeni. Antum keluarkan biji mata antum biar anak nggak takut, ya. Itu. Ngomong apa gitu? Nikmat. Jadi sebetulnya gini Pak, ngomong Umar itu ceritanya sama Ibnu Abbas itu kenapa sampai ngomong gitu? Ceritanya gini ceritanya. Gimana kan? Jadi sama, pernah kan Umar itu diprotes orang habis keluar dari toilet langsung baca Quran. Jadi ceritanya itu ada orang yang menyela. Ada orang yang ngeyel dalam bahasa kasarnya. Umar, kok bisa-bisanya kamu habis dari toilet nggak pakai wudhu baca Quran? Apa kata Umar? Musailamatul kadzdzab aftaka? Apakah Musailamah al-kadzdzab yang memberi fatwa kamu nggak boleh? Diam loh, ibaratnya kata gitu. Ini juga sama, Umar, abang nggak bid'ah seperti ini. Kalau bid'ah lo mau apa? Gitu loh Pak. Itu sama, ni'matil bid'ah. Kalau bid'ah lo mau apa? Ini nggak bid'ah. Bid'ahnya di mana? Rasulullah melakukan kok. Sebelum-belumnya juga di zaman saya memerintah ini mereka sholat berjamaah di masjid. Cuman bentuknya itu tidak seperti sekarang saya atur, imamnya satu. Dan imam satu ini apa? Ada sunahnya? Ya ada, zaman Rasulullah kan. Imamnya satu, Rasul sendiri. Terus kemudian tidak keluar karena khasyata an tufrad alaikum, diwajibkan atas kalian nggak mampu nantinya gitu. Itu memang logikanya. Terus niat dikeraskan itu. Si kiai itu juga, siapa bilang niat dikeraskan itu bid'ah? Kan Rasulullah SAW itu ketika datang ke Aisyah nanya ada makanan enggak? Setelah dijawab enggak ada makanan, fa'idzan ana shaim, kalau memang begitu aku puasa. Ini Rasulullah melafadzkan niat. Iya enggak? Kok iya antum? Minum dulu, minum.
Terus saya bantah, memang debat ketika itu soal bid'ah itu kita kalah starting. Ada semacam ketidakadilan ketika membahas bid'ah, ana disuruh duluan. Pasti apapun kalah. Kenapa? Apa yang saya sampaikan semua baru dijawab, selesai. Dan lucunya kata moderator, yang sudah dibahas jangan diulangi lagi. Lah, udah akhirnya saya gunting kan gitu. Menurut para ulama Syafi'iyah, gak ada satupun yang mengatakan tahlilan itu minimal boleh, minimal itu makruh. Nah udah, iya memang betul tahlilan itu tradisi budaya. Nah, kena dia. Jadi ana bilangin, itu Rasulullah konteksnya ikhbar, memberikan kabar kepada Aisyah, ya, jangan disiapkan makanan karena aku lanjutkan puasa aja gitu. Jadi kan nanya makanan, otomatis seorang istri yang baik apa? Gercep. Ditanya makanan malam buka YouTube, enggak kan? Seorang istri yang baik ketika ditanya, ya Aisyah, ada enggak makanan? Oh maaf ya Rasulullah, enggak ada. Idzan fa ana shaim. Supaya apa? Aisyah enggak bikinin makanan. Kok dijadiin dalil nak ngelafatkan niat? Piye itu? Nah itu. Makanya dialog itu dibutuhkan logika-logika yang kuat sehingga kita jangan sampai kejebak. Habis itu anu diundang banyak, diundang Syiah untuk ditemukan sama ahli tafsir itu. Enggak ada faedah. Banyak undangan. Saya ingin ditemukan sama profesor ahli tafsir, sudah disiapkan di gedung Taman Mini. Oh itu. Antum minta dijemput pakai apa? Helikopter. Wah ini proposal ini enggak ada faedah. Kalau dia tobat, ana mau lagi. Ini lanjut Pak Ustaz Fauzi. Nah, Umar bin Khattab menjadikan dasar pilar salatut tarawih menjadi salat yang sekarang diutamakan umat. Makanya disebut tarawih karena setiap 2 rakaat itu istirahat. Karena yaqra'una bil mi'in, ratusan, yaqumuna 'alal asr, berdiri di atas tongkat. Nah sekarang inna atayna makulhu bukan tarawih sehingga butuh istirahat, tarweh, bentar-bentar ngoweh karena kencengnya. Tarweh itu namanya. Itu sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Bentar lagi itu. Udah gitu juga sholat, masya Allah, ya, meludak sampai jalan. Minggu pertama dok, ya, minggu kedua jamaah yang ada di tenda hilang, minggu ketiga tendanya hilang. Ya, tenda hilang. Wallahi kadang-kadang tinggal penduduk aslinya coba. Apalagi kalau antum masuk di 10 terakhir, penduduk asli masjid, kalau ingin tahu antum cek 10 terakhir. Oh ini aslinya. Dan kemarin itu sampai jalan itu siapa Pak? Itu namanya pendatang dadakan. Itu antum tahu ingin penduduk aslinya? Itu 10 terakhir. Itu pun dipotong mudik. Habis. Aduh ya Allah. Ajib. Yang ajaib itu manusia memanfaatkan Ramadan itu Pak. Saking ajaibnya, saking rakusnya. Coba bayangkan, Ramadan aja itu belum masuk udah iklan Idul Fitri kan. Kacau tuh. Masya Allah, Ramadan belum masuk sudah iklan Idul Fitri. Astagfirullahaladzim. Mbok nunggu gitu loh, malu dikit masuk 3 hari kayak gitu. Ini belum Ramadan juga masuk, kurang 2 minggu lagi, bahkan sebulan udah iklan Idul Fitri. Rakus banget tuh manusia. Oke.
insyaallah. Lanjut. Qala anna Rasulullah qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah. Nah, ini lafaz beda dengan yang dihadirkan oleh Imam Al-Bukhari pertama, innamal a'malu binniyat dengan jamak. Dan takdirnya para ulama memberikan satu kira-kira qabulul a'mali waqi'un binniyah. Berarti di sini ada tata bahasa yang sangat menarik dan ajaib, di mana mubtada khabar dihilangkan. Makanya kalau antum disuruh ngasih contoh, tolong kasih contoh susunan bahasa Arab yang mubtada khabarnya dihilangkan. Ya ini al-a'malu binniyat. Mana mubtadanya? Enggak ada. Khabarnya mana? Enggak ada. Mubtadanya qabulul a'mal binniyat waqi'un binniyah. Wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu dinyatakan sahih, makbul, tergantung manawa. Lanjut Ustaz Fauzi. Walikullin miri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatasawwaj. Ini potret perantauan. Jadi siapa yang merantaunya ingin cari duit, pindah tempat hanya untuk ngejar akhwat, atau bahkan dibela-bela pindah pondok. Nah, anak pindah aja ngajar di IHBS. Nah, innamal a'malu binniyat. Dan ini sekarang Pak, orang sekarang merantau itu jarang karena bukan uang. Itu yang kita sayangkan. Padahal ini jelas, wa man kanat hijratuhu lidunya, berarti tajir. Berarti apa? Dagang, usaha. Hanya mencari dunia pindah ke Jakarta, hanya mencari dunia pindah ke Bandung, hanya mencari dunia pindah ke Mekah, Madinah. Bahkan ada yang datang ke Mekah hanya untuk jadi mutawif travel. Kata orang Sunda, travel. Itu. Di dunia, Masya Allah. Udah mulia di HBS, pindah ke sana hanya jadi mutawif. Astagfirullah. Di dunia. Itu kurang. Katanya. Yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Fahijratu, Masya Allah Pak. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan fahijratu ila dunya au ila imra'ah, enggak, ila ma hajra ilaihi, karena abstrak isinya niat itu. Makanya Rasulullah menjawab ila ma hajra ilaihi. Enggak menghakimi Rasulullah karena memang hati itu sulit untuk dihakimi. Makanya nahnu nakum bidzawahir kaidhi Syafi'i ketika sama membunuh seorang, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah untuk menyelamatkan dirinya dari pedang saya. Asyaqaqta qalba sadrak, apa kamu bedah itu dada dia? Ini sama. Seorang Rasulullah yang memiliki kemampuan mendapatkan berita gaib, yang itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Rasulullah tidak mau menghakimi hati. Ila ma hajara ilaih. Makanya antum jangan suka menghakimi hati. Antum enggak ikhlas banget, loh dari mana? Iya kan, ada kan suka ngomong gitu, antum enggak ikhlas banget ngasih begini aja, loh antum dari mana? Enggak ikhlas. Asal lu muka jahanam. Loh, dari mana? Emang gue udah masuk? Ada kan? Itu kalimat lebih bahaya daripada dasar muka kafir. Karena orang yang divonis kafir bisa aja apa? Tobat. Tapi kalau udah jahanam, apa yang bisa? Makanya hati-hati, Pak.
Kan suka tuh ada orang ngomong dak selalu muka jahanam. Masya Allah, berat tuh memvonis neraka. Itu fahijratuhu ila ma hajara, abstrak. Ya mungkin karena bisnis, karena dunia itu pun abstrak, variabelnya itu banyak dunia itu. Ya enggak, bisa jabatan, bisa hanya, ada orang nggak butuh duit tapi butuh ketenaran. Ada orang yang nggak butuh duit, nggak butuh ketenaran, yang penting bisa bergaya aja, ya, bisa sok-sokan, bisa ekspos, itu bisa dianggap, wah saya ini ditakutin loh. Ada orang yang ingin ditakutin orang, kerja di HBS, nggak usah S2, S3, jadi aja kuntilanak, takut semua tuh. Iya, takut kuntilanak. Itu wedi kabeh. Nggak usah S2, S3. Nah, dunia kan banyak kan Pak itu, Pak. Ila dunya. Makanya Rasulullah pun menghadirkan nakira li dunya, bukan lid dunya. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibu aw imra'ah. Imra'ah ini apakah harus bentuknya itu dikawin atau ada lain? Imra'ah di situ. Kenapa dinakirahkan Rasulullah? Silakan. Nggak harus dikawin. Terus ngapain dikejar-kejar? Ayo, ada yang bisa jawab? Bisa jadi budak. Terus ada lagi? Nggak dinikah. Terus apa lagi? Kalau zaman sekarang konteksnya gimana? Pasti nikah berarti. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Enggak, gini aja jawabannya. Kenapa Rasulullah menghadirkan kalimat nakira awimra'atin yang kihuha? Enggak. Kalau memang wanita itu zaujah atau calon awil mar'ah yatazawwajuha allati yatazawwajuha. Kenapa? Karena bisa saja dia tujuannya hanya mencari jamalnya, bisa saja mencari malnya, bisa saja mencari posisinya, bisa saja hanya sekedar apa? Sementara. Kan banyak tuh orang-orang Arab datang ke sini nikah dengan niat talak atau bahkan kontrak. Itu imro'ah, apapun bentuknya tujuan antum mengejar perempuan itu, entah jamalnya, entah malnya, entah posisinya, entah yang lainnya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Wallahu a'lam. Silakan Mas untuk membangkitkan manusia yang sudah masuk alam lain dan bisa masuk pada hari kebangkitan. Ya, silakan. Pak Nana, jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz mau bertanya berkaitan dengan hadis yang telah dibaca dan dijelaskan oleh Ustaz. Ya. Kalau ada seseorang yang sudah hidup di kota cukup lama, kemudian mulai mengenal sunnah dan mengaji sunnah, ya tentunya casing juga berubah. Kemudian sekali-kali pulang ke kampungnya, Ustaz. Pulang ke kampung, ya tentu orang kampung juga baik saudara-saudaranya maupun masyarakat sekitar akan melihat berbeda, terutama dari casingnya. Kemudian kita berbuat baik, Ustaz, baik secara materi maupun non materi. Tapi di samping niatnya karena Allah terbesit dalam hatinya, pertama supaya saudara-saudara dan masyarakat sekitar tahu bahwa inilah akhlak yang biasa mereka sebut orang Wahabi itu seperti ini.
Yang kedua, terbesit juga dalam hati supaya tidak dijauhi dan dimusuhi oleh saudara-saudara dan masyarakat sekitar itu, Ustaz. Apakah terbesitnya niat seperti itu di samping karena Allah akan merusak amal, ya mungkin lebih khawatirnya mengarah ke tidak ikhlas ya seperti itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, dengan niatan seperti itu? Ya, itu namanya di dalam bahasa kitab yang ditulis Dr. Fadl Ilahi, mura'atul mukhatabin. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, menjaga kondisi mad'u kita. Makanya Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pada kasus dan sahabat lain. Contoh, ketika Rasulullah SAW tegas kepada Abu Bakar, di luar dan di dalam tidak dilihat dan atau dilihat, Rasulullah tetap itu keras. Tapi beda Rasulullah SAW dengan orang yang datang mengatakan sebelum di depannya bi'sa akhul ashirah, ini adalah sejelek-jeleknya teman duduk. Tapi Rasulullah ketika ketemu bersenyum ceria, menyambutnya dengan lapang dada. Bahkan Rasulullah SAW memberikan apresiasi sambutan yang Masya Allah. Coba lihat, apakah Rasulullah di sini sedang bermain drama? Tidak. Mura'atul mukhatabin, menjaga kondisi orang yang diajak bicara atau mad'u. Anak kasih contoh lagi. Rasulullah SAW ketika menghadapi seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikah, khalisatan laka min dunil mu'minin, Rasulullah tolak. Dan di depannya. Tapi coba bagaimana Rasulullah SAW maju mundur ketika menerima tawaran Allah untuk menikahi Zainab. Itu. Dan itu hadirin sekalian, tidak munafik, tidak talawun, itulah sikap. Makanya secara closing statement Rasulullah mengatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir. Bentuk kesabaran kita di dalam warna-warni menghadapi manusia itu, kita harus bersikap juga sesuai dengan kemaslahatan yang ada itu. Rasulullah ketika menghadapi nenek-nenek yang nanya, saya termasuk penghuni surga enggak? Rasulullah jawab dengan kelakar. Tapi ketika ada seorang perempuan yang datang suka kesurupan, ya Rasulullah, ana suka kesurupan, doakan saya supaya sembuh. Imma antasbiri wa tadkhulil jannah au ad'u laki fayushfiyakillah. Kamu sabar masuk surga atau saya doakan sembuh. Asbir ya Rasulullah. Coba. Tapi hadirin sekalian, si perempuan itu masih punya catatan, yang itu merupakan izzah dari wanita itu sendiri. Coba bayangkan Pak, bandingkan dengan wanita zaman sekarang. Ya Rasulullah, ud'uli alla atakashaf. Ya Rasulullah, doakan supaya saya tidak tersingkap aurat saya ketika kesurupan. Kesingkap nggak sengaja. Nih sekarang dibuka sengaja itu. Wanita apa itu namanya? Udah dibuka sengaja, dan itu dipamerkan dan dibanggakan, dan itu dijadikan sebagai model. Itu ajib. Lihat, bandingkan Pak, penghuni surga zaman sekarang dengan calon penghuni surga
zaman Rasulullah zaman sekarang, nggak masuk sama sekali. Dan itu menjadi kebanggaan dan dipuji-puji. Waktu ketika ada Miss World menang, oh Masya Allah, apresiasi dari lembaga-lembaga, dari kementerian, dari apa lagi, dari apa, pengusaha-pengusaha, wah ini wanita berprestasi, wanita kebanggaan negara dan yang lainnya, padahal telanjang. Dan tidak ada acara Miss World kecuali tujuan utama pertama adalah ingin menjadikan wanita muslimah yang iffahnya tinggi, yang terjaga seperti mereka. Dan tidak ada tujuan lain melucutin kesucian kehormatan dia. Makanya nggak ada lomba Miss World pemenang Edi Waluyo gitu, nggak ono. Apa sih kita pamerno? Pak Edin? Pamer apa? Itu, Masya Allah. Yang lebih aneh-aneh lagi lomba bencong. Subhanallah. Haji. Nah, udah. Makanya banjir bandang yang datang. Makanya azab yang datang, musibah yang datang, bencana yang datang. Wa ma kana Allah wa ma kana rabbuka muhlikal qura, wa ahluha yastaghfirun, itu wa ma kana rabbuka wa hum yastaghfirun, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Taubat syaratnya gitu ya. Itu Pak ya. Jadi tolong bedakan antara bawa'ith dalam bahasa Arab motivasi dengan apa? Dengan tujuan. Contoh, antum tujuan utama lillah belajar bahasa Arab, tapi motivasinya bisa baca bahasa Arab, bisa bahasa Arab nanti, bisa baca kitab, bisa kalau ketemu syekh ngomong bahasa Arab. Biar tidak ketemu syekh bahasa isyarat. Emangnya saya bisu? Itu malulah gitu, ada saya berkali-kali bahasa isyarat terus. Ada parah. Dah, itu belajar. Oke, ada yang tanya lagi? Oh, Pak Mul, Masya Allah. Ini hati-hati Pak Mulyono nih. Itu. Pertanyaannya mengerikan ya. Okay. Bismillah. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya ingin tanya Ustaz. Jadi kan ada misalnya ulama ahli hadis, dia itu hafal ratusan ribu hadis, dan juga ada yang hafal mungkin 1 juta hadis. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah hadis Rasulullah itu berjumlah sebanyak itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, yang dimaksudkan ulama diantaranya Imam Ahmad hafal 1 juta sanad. Karena satu hadis aja itu, coba bayangkan kadang ada 100 sanad, seperti yang pernah diujikan kepada Imam Al-Bukhari. Pernah ulama-ulama mengujikan kepada Imam Al-Bukhari hadis yang diacak-acak sanadnya, dikembalikan lagi kepada sanad semulanya oleh Imam Al-Bukhari. Itu. Makanya dari sekalian, al-isnadu minad din, utamanya di situ sanad yang membawa. Karena satu hadis saja, coba bayangkan tadi itu. Imam Al-Bukhari pada waktu bab pertama haddatsana al-Humaidi, sekarang Abdullah bin Maslamah, berarti ada 2 jalan. Bahkan di sana ada beberapa jalan sanad. Itu dihafal semua. Artinya haddatsana al-Humaidi sampai Rasulullah itu 1. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah sampai haddatsana Malik, haddatsana Muhammad Ibrahim, haddatsana Alqamah ibnu Waqqas dan seterusnya. Itu 1 sanad.
Dan itu terjadi hanya satu hadis. Itu maksudnya 1 juta. Dan memang kadang-kadang satu hadis itu dipenggal-penggal. Makanya di sini ada kritikan di antara para ulama ahli hadis. Kenapa di dalam teks innamal a'malu binniyat jama', tapi ini al-a'malu binniyah. Berarti di sini ada al-kharm. Kharm itu apa? Ada ketercacatan lafaz yang dihadirkan di sini. Sehingga dikritikkan kepada Imam Al-Bukhari, namun dijawab oleh para ulama, ini bukan salahnya Imam Al-Bukhari. Kemungkinan besar memang Imam Al-Bukhari mengambil dari guru-gurunya, nasnya seperti itu, yaitu al-a'malu binniyah. Itu, ya. Jadi enggak salah Imam Al-Bukhari, dan kharam di sini tidak menyebabkan cacatnya hadis, karena memang Imam Al-Bukhari mengambil lafaz yang paling ringkas dan tidak seperti yang telah di awal, supaya terjadi variasi dan inovasi. Dan inilah inovasinya Imam Al-Bukhari, dan yang tidak dimiliki oleh Imam Muslim. Jadi kelebihan Imam Muslim di dalam suhulatul alfat, di dalam menghadirkan nas-nas hadis. Makanya Pak, kalau orang hafal menghafal lebih cenderung Sahih Muslim, tapi kalau ingin inovasi penghadiran lafaz, Imam Al-Bukhari nggak ada tandingannya. Makanya dipuji oleh Imam Ahmad kan di situ Imam Al-Bukhari. Kan muridnya yang 4 yang hebat itu kan termasuk Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Kelebihannya di dalam menghafal dan di dalam memecah terjemah hadis. Itu. Dan Imam Al-Bukhari itu kelebihannya dengan Muslim juga, beliau kalau ada dua, dalam satu riwayat itu meminimalkan ada 2 jalan, dan itu harus ketemu. Kalau Imam Muslim ada imkanur ru'yah, yang penting kedua imam ini ada kemungkinan ketemu, mu'asarah, melihat, sudah selesai. Kalau Imam Bukhari hadir, dicek benar enggak antum pernah ketemu si fulan. Itu. Kalau Imam Muslim tidak ada imkanur ru'yah wal mu'asarah, cukup. Contoh sekarang Imam Al-Muzani, namanya siapa? Al-Muzani Ibn Sulaiman Al-Muradi, Rabi ya bin Sulaiman Al-Muradi. Kalau Al-Muzani itu Ismail ibnu Yahya Al-Muzani. Rabi bin Sulaiman dan siapa ini tadi Al-Muzani itu mu'asirah, bahkan lahirnya itu terpaut beberapa bulan, makanya umurnya itu setara. Sehingga di sini sahabatnya Imam Syafi'i, kalau seandainya dia itu menemukan Rabi' saja cukup. Karena apa? Mu'asir. Dan subhanallah, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini orang yang paling terkenal lambat di dalam menghafal. Sampai Imam Syafi'i pernah membacakan satu ilmu itu sampai 40 kali nggak paham-paham. Sampai ya saking senengnya, tapi memang Imam Syafi'i paling mencintai sama dia itu. Kan dia itu bekas muadzin. Terus kemudian ngikut terus Imam Syafi'i, ngelayanin Imam Syafi'i, pokoknya khidmah Masya Allah. Sampai demi Allah, Rabi, kalau ilmu itu berupa makanan, kamu saya suapin tiap hari, gitu. Itu. Saking sayangnya sama dia, tapi Masya Allah akhirnya menjadi orang hebat. Makanya dia mengatakan, saya membaca risalah itu 50 kali. Bahkan dalam riwayat ini 500 kali untuk memahami kitab tersebut. Diulang-ulang. Sekali, 2 kali, tidak hanya sampai berkali-kali. Itu Pak ilmu, sehingga berharga. Wallahu a'lam. Jadi itu ada lagi? Ya, silakan. Tes. Antum masuk madas ya? Enggak, Ustaz. Enggak. Ya, silakan. Ya. Bismillah, jazakallahu khairan Ustaz Nana, Pak Mul. Barakallahu fikum, yang terhormat Ustaz Zainal, segenap pimpinan,
asatidzah sekalian, terutama guru SMA yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Guru SMA, ada suaranya? Antum kayak mau pamit mati. Ya. Subhanallah. Nah, ajib. Ini Ustaz, Antum mau haji antum? insya Allah Ustaz. Amin, amin. Ya, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan saya adalah mengenai ini Ustaz. Saya pernah mendengar hadis qudsi yang mengatakan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nah, saya kurang paham ini maksudnya bagaimana. Apakah prasangka itu sama dengan Allah berarti mengabulkan doa hambanya, atau menghendaki sesuatu terjadi pada hambanya? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ikhwas sekalian, ana inda dhanni itu bermakna inda al-yaqin. Dhann di situ maknanya al-ilm, al-yaqin. Artinya seorang hamba itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung ilmu, keyakinan dan sikap dia kepada Allah. Kalau dia itu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, As-Sami' Al-Basir, seperti itu, ana inna dhanni 'abdi, karena keyakinannya benar dan memang adanya seperti itu. Tapi kalau sekarang Allah di mana-mana, coba dapat enggak itu? Dapat enggak ana inna dhanni 'abdi? Enggak. Karena keyakinan itu tidak seperti apa adanya. Ana inda yaqin wa ilmi li 'abdi. Dengan demikian ketika antum meyakini bahwa Allah itu akan membalas amal saya, Allah akan memberikan apresiasi terhadap kebaikan-kebaikan saya, ya seperti itu. Sebaliknya pula Allah Subhanahu wa taala melihat kesalahan saya, Allah akan menyangsi apa yang saya lakukan dari pelanggaran dan yang lain. Ana inda dhanni 'abdi. Artinya keyakinan dan ilmu itulah yang membangun antum hubungan dengan Allah. Jadi bukan berarti nyangka-nyangka, duga-duga, enggak. Al-ilmu di situ, al-yaqinu di situ. Ini sama dengan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin al-ilmu wal yaqin. Ketika seorang hamba itu berhubungan dengan Allah seperti itu, dasarnya al-ilmu wal yaqin, maka dapat. Kalau tidak, maka enggak akan ada apa-apa. Ana inda dhanni 'abdi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya, dan Masya Allah sangat bermanfaat sekali, apalagi pembahasan niat ya yang sangat luas. Ustaz Afwan, boleh 2 pertanyaan kah? Nggak apa-apa, 3 juga nggak apa-apa. Baik. Oke, silakan. Baik, pertanyaan pertama, jika seorang terbiasa melakukan suatu amalan rutin Ustaz, Ya. tanpa sempat berucap dalam hatinya karena memang sudah otomatis karena sering melakukannya, apakah amalan tersebut tetap terhitung sah? Karena sering melakukan, jadi tanpa berucap dalam hati. Oh, Itu apakah terhitung sah amalannya, Ustaz? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bisakah niat yang baik itu mengubah perbuatan yang pada dasarnya ya salah lah, seperti itu. Contohnya misal korupsi atau mencuri dengan niat nanti uangnya disedekahkan. Seperti itu, jazakallahu khair. pertama, saya jawab yang mudah dulu ini. Niat yang baik itu bisa merubah yang mubah menjadi baik.
dan bahkan bisa merubah yang baik menjadi jelek, tapi yang jelek jadi baik nggak ada. Itu kaidah. Contoh, anak pacaran dengan niat untuk mendekati dia supaya ngaji ke salaf. Ikan innamal amalu binniyat, nggak bisa, karena pacaran ini sudah jelek, gitu. Nggak bisa pacaran antum itu akan berubah menjadi soleh, menjadi baik karena niat antum supaya dia tidak ikut jamak tabligh umpamanya, supaya dia keluar dari aliran sesat. Itu nggak boleh. Atau saya korupsi tadi, atau maling, atau nyopet, atau saya, ya maaf ya Pak ya, saya sebetulnya jelek-jelek begini loh, kan karena ada orang niat saya baik loh, itu sama. Kok ada jelek-jelek begini niat saya baik, itu gimana? Dan ini kadang-kadang kita dapatkan ditutur kata orang-orang yang berpendidikan dan bahkan dialog. Loh, antum jangan menilai pelacur itu selamanya jelek, tergantung niat dia. Loh, itu kan suka gitu kan, ketika ada dialog menyoal masalah perzinaan, menyoal masalah pelacuran, ini layaknya dilarang atau tidak, jangan memandang dengan mata sebelah orang-orang seperti itu. Belum tentu mereka itu jelek semua. Innamal a'malu binniyat. Terus kadang-kadang membuat logika-logika jungkir balik. Belum tentu loh mas, sekarang yang jilbaban panjang itu lebih baik daripada dia. Nah, itu kan dijungkir balik. Terus bikin dalil-dalil yang digiring ke sana, pelacur aja nggak, nah bisa masuk surga kok. Dia tidak menekankan kenapa pelacur itu masuk surga, ternyata ngasih minum anjing. Jadi yang memasukkan si pelacur surga itu bukan pelacurnya, tapi ngasih minum anjingnya. Itu kan dibolak-balik logikanya. Tuh, dah silakan aja melacur. Gitu. Terus ketika ditegur, jilbab itu nggak penting, yang penting itu yang penting hati jilbaban. Jenggot itu nggak penting, itu sok-sokan aja. Yang penting hati ini jenggotan. Yang penting jenggot jilbab itu di hati. Makanya ketika ada ulama-ulama anaknya nggak jilbaban dan yang lain, argumentasinya ke sana. Gitu. Makanya saya itu sangat heran kepada ahli tafsir, katanya ahli tafsir bahkan profesor mendalihkan kepada bolehnya mengucapkan Natal dalil firman Allah, salamun alayya yauma wulidtu, dan yang lainnya. Loh, mana ada orang salah mengucapkan salam sendiri? Terus yauma amutu gimana salamnya? Wa yauma ub'atsu hayya gimana? Ini bukan konteksnya. Hatta kalau kita bicara tafsir kontekstual pun nggak masuk. Konteksnya di sini adalah Isa ini menegaskan bahwa di atas keselamatan dan juga kebaikan, baik saat dilahirkan, nanti saat apa hidup matinya sampai dibangkitkan. Tidak sesuai dengan persangkaan orang Yahudi, dia sesat, ditargetkan untuk dibunuh. Itu arahnya. Kok salamun, selamat, ucapan Natal, salamun, ya mau wulid tuh mentang-mentang ada wulid aja udah. Maulid udah, pokoknya dikiranya lahiran. Kacau. Karena dan itu kita nggak akan kritisi kalau itu keluar dari tukang jualan bakso. Tidak heran kalau itu dari orang-orang biasa. Ini ahli tafsir. Tafsir apa? Tafsir Gadoloco? Nggak ada. Ya, nauzubillah ya. Oke? Ada lagi? Yang kedua apa tadi? Pertanyaan antum sulit banget tadi. Ingatkan aja penggalanya. Jadi misal kita sudah terbiasa melakukan suatu amalan, misal sholat duha lah, atau sholat malam ya. Ya apa tadi pertanyaan? Nah ketika kita melakukan amalan tersebut kan biasanya otomatik.
Itu dia. Jadi nggak masuk Hadirin menghadirkan. sekalian, ketika orang itu punya adat, bahkan itu menjadi amal soleh yang sudah menjadi apa? Kebanggaan kita. Makanya Rasulullah mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Walaupun begitu, di antara para ulama dibutuhkan tajdidun niyah. Makanya puasa Ramadan juga begitu. Apakah wajib niat tiap hari atau cukup di awal? Para ulama yang mengatakan cukup di awal pun hari-hari berikutnya disunnahkan untuk tajdid, memperbarui niat. Makanya tetap, sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alastu syai'an ashadda min niyati li'annaha tataqallab, karena tidak ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki ketimbang niatku karena berubah-ubah. Karena perubahan-perubahan ini dibutuhkan tajaddud dan tajdid tuh Mas Tais. Makanya itu perbaiki. Karena sholat duha antum hari ini belum tentu kayak kemarin. Yang kemarin belum tentu karena apa? Hati. Ngaji antum hari ini belum tentu kayak ngaji yang Jumat kemarin. Karena Masya Allah, dahsyat hati manusia itu. Makanya saking dahsyatnya tidak hitungan harian, bahkan jam, menit. Sehingga Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Orang pagi mukmin, sore kafir. Coba. Karena apa? Niat. Dan dipengaruhi oleh fitnah, kondisi yang mengitarinya. Teman antum, anak istri antum, suasana hati antum itu akan dipengaruhi. Antum jalan aja Pak sekarang, jalannya itu mulus, beda nggak hati antum? Jalannya jelek, beda nggak hati antum? Sempit, beda nggak? Subhanallah, hanya jalan. Antum baru riang, ketawa-ketawa sama teman, telepon dari rumah, bapak antum sekarang stroke, Masya Allah, langsung sedih. Itu sholat yang sudah kita targetkan qiyamul lail nanti hilang semua, berantakan semua. Bahkan mungkin antum beli tiket pulang, rencana qiyamul lail. Hati, suasana. Makanya tadi wa ijratu ila mahaja, orang itu terpengaruh baik tidaknya dunia, istri, perempuan itu tidak ada masalah sebetulnya. Yang menjadi masalah adalah lingkungan yang mengitarinya, yang mengondisikannya. Makanya tadi di dunia awimra'atin yang kehuha fahijratuhi, karena kondisi. Sehingga sampai Masya Allah Pak, orang yang membunuh 100, perintah ulama setelah boleh taubat itu apa? Suruh apa? Pindah. Karena orang tersebut itu lingkungannya yang membuat dia itu membunuh orang 100 itu. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, orang tuanya kan, sekolahannya. Coba antum kalau nggak percaya, antum sekolahkan anak antum di sekolah ateis. Jadi nggak? Jadi. Beda dengan antum sekolahkan di sekolah ahli sunnah. Sekolahkan ke Syiah, beda lagi. Lingkungan. Makanya menjaga lingkungan itu penting. Suasana lingkungan itu penting, cuaca itu penting untuk tumbuhnya tanaman kita secara baik. Itu namanya mengkondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. InsyaAllah kita ketemu di kesempatan lain, dan kesempatan itu mudah-mudahan lebih baik. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.